Pendekatan yang pertama adalah pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ekologi atau pendekatan kelingkungan. Dan pendekatan yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan geografi. Ya, sebelumnya Bapak punya pertanyaan. Kalau kita membahas tentang tanaman, itu berarti kita harus mempelajarinya pakai ilmu apa? Biologi atau geografi? Anak IPA pasti akan mengatakan itu mah ranah ilmu biologi. Tapi bagi anak IPS tentu tanaman itu juga bisa dipelajari dalam geografi. Lantas apa bedanya ya? Nah, jadi objek material beberapa ilmu itu bisa jadi sama. Geografi dan biologi itu mempelajari tentang tanaman. Kemudian geografi dan fisika mempelajari tentang bintang. Ya. Astronomi ya, itu juga mempelajari tentang bintang. Geografi dengan ilmu ekonomi ya, mempelajari tentang pasar misalnya ya. Sama-sama belajar tentang objek material tertentu, namun ternyata yang membedakan adalah objek atau pendekatan sebuah keilmuan. Nah, apa itu pendekatan geografi? Jadi pendekatan geografi adalah suatu langkah atau metode untuk mengetahui atau untuk memahami fenomena ataupun suatu gejala geosfer tentu saja, sehingga kita bisa memahami gejala-gejala tersebut termasuk interaksi antara fenomena geosfer terhadap lingkungannya. Ada 3 pendekatan dalam geografi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ekologi atau pendekatan kelingkungan. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan regional atau kompleks kewilayahan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan spasial atau keruangan. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang khas ya. Dan dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangan. Nah, aspek ruang yang dimaksud adalah seperti faktor lokasi, kemudian kondisi alam, ya, kondisi sosial budaya masyarakat gitu ya. Nah, selain itu peneliti juga harus memperhatikan distribusi atau persebaran ya, kemudian interrelasi dan interaksi suatu wilayah. Nah, pada akhirnya dengan pendekatan ini diharapkan akan didapatkan manfaat bagi manusia terkait dengan pendekatan spasial geografis, baik dalam aspek hidrologi, aspek pedologi atau aspek klimatologi serta aspek-aspek yang lainnya. Contoh dari pendekatan spasial atau keruangan adalah seperti ini. Ada sebuah rumah yang mungkin ukurannya luas, ya, besar, kemudian bagus, mungkin mewah juga, ya. Tapi ternyata harganya murah. Nah, setelah diselidiki ternyata rumah tersebut berada di dekat kuburan atau di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Di sisi lain ada sebuah rumah juga yang harganya mahal, ya. Meskipun rumah tersebut sederhana, kemudian kecil, ya, sempit gitu ya, tapi ternyata dekat dengan jalan raya. Nah, untuk memahami fenomena seperti yang barusan ya, tentu ini bisa dengan pendekatan geografi ya, pendekatan spasial atau keruangan. Tentu orang akan memilih rumah yang kecil tetapi dekat dengan jalan raya ya, daripada rumah yang besar tetapi terpencil atau jauh dari keramaian ya, karena pertimbangan lokasi.